Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan dan pembelajaran dari firman Tuhan. Keluaran pasal yang ke-12 ayat 43 sampai 51. Topik yang kita akan bahas dari ayat-ayat yang akan kita baca ialah mengenai sunat dan Paskah. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita membuka Alkitab kita dan kita membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat, barulah ia boleh mendapat dekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini, menghayatinya, dan mendapatkan pengajaran dari kebenaran firman ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya dan merefleksikannya, marilah kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan darinya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami mau mengertinya, dan kami mau merefleksikannya, agar kami mendapatkan pengajaran dan dapat melakukan kebenaran-Mu dengan baik. Tolong kasihani kami Tuhan, dengan kasih karunia-Mu, dan hikmat Roh Kudus, serta penyertaan Kristus yang memampukan kami dapat menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pengaturan Tuhan untuk selamanya adalah baik, mulia, dan indah. Orang-orang Israel yang akan segera meninggalkan Mesir, bebas dari perbudakan Firaun, memberikan suatu penyataan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Ketika mereka berangkat dan akan menuju ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan Allah kepada Abraham, dilanjutkan kepada Ishak dan Yakub leluhur mereka. Tuhan menyatakan pengaturan untuk mempersatukan keberadaan mereka dan mempersatukan mereka dengan dirinya Allah. Ada dua hal yang perlu dilakukan secara utuh dan berkesinambungan. Ada yang satu kali dilakukan, dan ada yang terus-menerus dilakukan. Sunat satu kali dilakukan untuk menyatakan bahwa seseorang itu terhisap ada di dalam covenant Tuhan dan dirinya, yang telah dinyatakan Tuhan kepada Abraham. Dan setiap keturunan Abraham, Ishak, Yakub, yang adalah orang-orang yang diperkenan Tuhan, perlu dan penting untuk memperhatikan bahwa setiap laki-laki yang terhisap di dalam covenant, perjanjian, wajib disunat sebagai tanda bahwa orang tersebut telah berada di dalam covenant. Dan ini datangnya dari Tuhan. Bukan usulan dari manusia, bukan ritual keagamaan, tetapi tanda perjanjian. Kalau kita ingin coba membandingkan atau memparalelkan dengan konteks kekristenan kita saat ini, semuanya itu telah kita pahami dengan baik, bahwa sunat diparalelkan dengan baptisan kudus, di mana setiap orang, baik laki-laki dan perempuan, perlu dan penting memahami bahwa
ia akan disebut sebagai orang-orang Kristen yang berada di dalam komunitas Kristen haruslah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Sehingga setiap orang yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus satu kali, maka ia anggota dari komunitas orang-orang percaya. Demikian juga ketika kita membaca teks ayat-ayat yang baru saja kita dengarkan, bahwa setiap orang Israel atau orang asing atau budak yang mau bersama-sama bagian dari komunitas umat Allah, setiap orang itu diwajibkan untuk mengikuti pengaturan Tuhan, yaitu sunat. Dan sunat ini menjadi syarat yang utama dan syarat satu-satunya yang dikaruniakan Tuhan untuk orang-orang Israel dan siapa saja yang mau menyelenggarakan Paskah bagi Tuhan. Paskah adalah karya Allah sendiri yang menunjukkan kekuatan dan kuasanya, yang melepaskan orang Israel bebas dari kematian. Karena ada anak domba yang menggantikan, dan melalui kematian dan darah yang dicurahkan, maka orang-orang Israel dalam satu rumah merayakan Paskah dan sekaligus saat yang sama mengalami kehidupan dan tidak mendapatkan penghukuman kematian. Kalau kita mau paralelkan Paskah dalam konteks kekristenan kita saat ini, maka itu berkaitan dengan perjamuan kudus. Bagaimana seharusnya orang Kristen merayakan perjamuan kudus, mengingat karya penebusan Kristus yang telah menggantikan kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, untuk mendapatkan kehidupan, sehingga kita tidak berada dalam penghukuman. Dengan pengertian yang sudah jelas dari ayat-ayat Alkitab ini, maka kita mengetahui dua ketentuan dalam satu perintah tidak boleh diabaikan oleh orang Israel, yaitu sunat yang mendahului Paskah. Paskah tidak boleh dirayakan oleh siapapun yang tidak bersunat. Demikian juga perjamuan kudus tidak boleh dihadiri atau dinikmati roti dan anggur dari perjamuan Tuhan itu oleh orang-orang yang tidak dibaptis. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pengajaran ini pengajaran yang bersifat kekal. Kalau sunat dan Paskah itu spesial untuk orang Israel, berkaitan dengan karya Tuhan, perjanjian Tuhan, kemurahan hati Tuhan, demikian juga baptisan dan perjamuan yang ditetapkan Tuhan merupakan anugerah khusus dari Tuhan sebagai tanda kehidupan orang-orang percaya. Sekalipun orang-orang Israel tidak disebut sebagai gereja, tetapi mereka disebut sebagai umat perjanjian. Orang-orang yang diberikan kasih karunia, bukan karena kebaikan mereka, tetapi karena kemurahan hati Allah. Demikian juga kita menikmati dan mengalami baptisan, dan terus mengingat karya Kristus melalui perjamuan kudus. Itu semuanya adalah kasih karunia Allah, karena kita milik kepunyaannya. Hal yang perlu diingat dan diperhatikan oleh kita sekalian, sunat hanya satu kali, tetapi perayaan Paskah dapat dilakukan berulang kali, bahkan sampai seumur hidup seseorang, dan ia menikmati roti tidak beragi dan makan daging dengan suatu pengertian bahwa Tuhan telah menyelamatkan bangsa Israel ini. Demikian juga kita satu kali saja menerima baptisan kudus dari Tuhan melalui hambanya di dalam gereja lokal. Entah kita dibaptis waktu masih bayi, atau sudah kanak-kanak, atau sudah remaja, tetapi hanya satu kali. Dan setelah itu kita merayakan perjamuan kudus seumur hidup kita di gereja lokal, menikmati dan merasakan kehadiran Tuhan melalui perjamuan kudus dengan memakan roti dan meminum anggur. Tatanan yang Tuhan berikan ini bagi umat Tuhan Israel dan bagi gereja Tuhan di dalam perjanjian yang Tuhan berikan merupakan sebuah penyataan kebaikan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, mari kita ingat terus bagian penting ini.
Setelah kita mempelajari secara cermat dan seksama pengajaran dari firman ini, maka langkah yang perlu kita lakukan secara konkret ialah perhatikan kehidupan keluarga kita masing-masing. Apakah ada di antara anggota keluarga kita atau orang yang serumah dengan kita yang belum dibaptis? Segeralah ajak bawa ke gereja lokalmu untuk menerima baptisan dari Tuhan melalui hamba-hambanya, supaya di dalam ketentuan yang Tuhan berikan untuk menerima baptisan. Ini adalah ketentuan dari Tuhan, sakral dan bersifat kekal. Satu kali untuk seumur hidup. Yang kedua, marilah kita perhatikan diri kita dan kehidupan bergereja kita, baik di rumah maupun dalam keseharian kita. Apakah kita terus mengingat dan merayakan perjamuan kudus di gereja lokal kita? Tentunya ada pengaturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di gereja lokal masing-masing. Namun perlu diperhatikan, kita tidak boleh mengabaikan perjamuan kudus yang sakral yang ditentukan oleh Tuhan Yesus untuk umat-Nya. Kiranya pengajaran hari ini menolong dan mengingatkan kita untuk bersama-sama melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah menyatakan pengaturannya untuk umat Israel mengenai sunat dan Paskah. Demikian juga untuk kami, gerejamu, untuk kami menyelenggarakan baptisan dan perjamuan kudus. Seluruhnya pengaturanmu bagi kami adalah baik, untuk mengingat kami akan kesatuan kami dengan sesama orang percaya, dan kesatuan kami secara pribadi dan komunitas dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menyelenggarakan semua ketentuan-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu atas kami sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.